Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kita baca sekali lagi dua ayat barusan sama-sama ya. Hafal? Yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Masih itu doa yang tadi kita baca, Bapak Ibu masih ingat nggak itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Ini udah keras salah dulu. Doanya Nabi Yunus alaihis. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu paus. Udah doanya Nabi Yusuf, ikannya ikan hiu. Untuk jawabnya bukan ikan tenggiri, Pak. Oke, ternyata doa ini Ibu Bapak bukan hanya dibaca oleh Nabi Yunus alaihis. Doa ini dibaca oleh Rasulullah. Doa ini dibaca oleh sahabat. Doa ini dibaca oleh alim ulama, para guru kita. Baca doa yang tadi kita baca. Ustaz, ada yang tanya, boleh nggak kami baca doa yang dibaca Nabi Yunus? Boleh. Kapan Ustaz? Saat kita ada yang nyakitin, ujungnya in semua ya. Saat kita ada yang nyakitin, ada yang ngecewain, ulang-ulang. Saat kita ada yang nyakitin, saat ada yang ngecewain, saat ada yang bohong, saat ada yang zolim, saat ibu-ibu di luar, saat ada yang PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan. Ulang, pemberi harapan. Jujur, yang sering PHP itu wanita apa laki-laki? Sekali lagi, siapa yang sering PHP, laki-laki apa wanita? Bisa nggak Ibu ngomongnya nggak usah sambil curhat ya? Jadi kalau kita ada yang sakitin, ada yang zolimin, ada yang hianatin, ada yang bohongin, orang itu nggak usah kita sumpahin. Nyumpahin orang lain sama dengan nyumpahin diri sendiri. Kalau kita disakitin, kita doain. Karena ngedoain orang lain sama dengan ngedoain diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kajian,
istighfar. Istighfar itu bahasa Arab, terjemahnya memohon ampun kepada Allah. Kalimatnya astagfirullah. Kalau mau jujur, kita ini hamba-hamba Allah yang masih sering bikin dosa, betul tak? Betul? Sebagai anak, kita masih sering melawan sama orang tua, betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami, bapak-bapak masih sering bohong sama istri, betul? Semangat semua dosa Allah ampuni kan? Ampuni. Yang pernah bohong diampuni kan? Diampuni. Yang pernah gibah, fitnah, gosip diampuni kan? Diampuni. Ibu yang pernah ngambil uang suami diampuni kan? Tidak. Semuanya diampuni oleh Allah. Baik, izinkan saya menyampaikan salam hormat, salam takzim, salam kemuliaan kepada segenap keluarga dan masyarakat di Ogan Komering Hulu Selatan. Kita dalam rangka memperingati hari jadi yang berapa, Bu? Yang ke-21. Dan kami hormati ayahanda kita semua, abang kita, abang saya selaku Bapak Bupati Ogan Selatan, Bapak Haji Popo Ali Martopo Bintong, beserta istri tercinta yang sudah hadir. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Kemudian juga ada wakil bupati Ogan Selatan beserta istri. Kemudian ada PRD, ketua DPRD Ogan Selatan beserta istri. Ada Bapak Kapolres juga alhamdulillah hadir. Kemudian ada Bapak Kajari dan semua para pejabat setempat yang hadir, baik sipil, militer maupun kepolisian. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bu, izin saya kalau kesana jalan-jalan gak apa-apa, boleh kesana. Saya kemarin di Pematang Siantar, Sumatera Utara, program kami mendatangi sekolah-sekolah SMA Aliyah. Beberapa titik alhamdulillah kalau ceramah di sekolah semangat. Karena yang datang siswi-siswi wajahnya glowing, pakai skincare. Alhamdulillah di masjid ini, masya Allah. Ini saya di depan sini terima, ini udah kecium wangi-wangi fresh air. Nasib. Ini kayaknya panitia salah setting posisi. Yang penting sehat itu ya. Betul kan? Alhamdulillah. Oke, supaya nggak lama semangat, kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Apa? Oke, sambil senang jantung, Ibu angkat gini, yes. Kita tes ya. Bu. Dua kali yes. Ulang.
Ini rasa-rasanya kalau bapak jawab yes kurang jantan. Kalau ibu saya panggil yes jawabnya, kalau bapak saya panggil pak. Bobo. Pak. Ini josnya sama hati jos. Apa kabar bu? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Topeng? Kosong. Alhamdulillah. Yang jauh-jauh hadir. Tadi Pak Bupati bilang ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Yang jauh-jauh hadir ke sini saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Yang belum berangkat ke tanah suci mudah-mudahan bisa cepat berangkat haji. Ada di sini yang belum berangkat haji ada? Tangannya semua. Saya bingung yang mau berangkatin siapa? Ada Allah. Ada siapa bu? Coba ayatnya apa enggak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Insyaallah semuanya bisa berangkat haji. Ini ibu umur segini belum haji? Benar? Oh, malah sama Haji Torik. Haji Torik haji berapa bulan? Hafal. Baca-baca TikTok semuanya. Ya toh. Jomblo ada 2. Ada gadis, ada janda. Ada janda di sini. Ada apa banyak? Jangan-jangan kampung janda ya. Coba janda angkat tangan. Itu pun yang angkat tangan di belakang umumnya 65. Dinikahin habis juhud bisa mati semua. Yang penting saya mahkota manusia itu bukan harta. Mahkota manusia bukan jabatan. Mahkota manusia, setuju? Pilih mana? Ibu sehat punya uang 5.000, apa ibu sakit uangnya 5 juta? Sehat uangnya 5.000, sakit uangnya 5 juta. Yang lebih baik yang mana? Sehat uangnya 5 juta. Terima kasih. Saat kami ini masih banyak bikin dosa, saat kami masih sering bikin maksiat, tapi Engkau masih memberi begitu banyak rezeki. Subhanallah. Membaca Quran-Mu ya Allah, dekatkan kami dengan Al-Quran. Bapak Ibu, selama ini kalau mau jujur jarang sudah kita baca Al-Quran dari mushafnya langsung, betul ya? Mushaf itu Al-Quran yang berbentuk lembaran-lembaran ini. Sekarang ini kita sudah banyak baca Al-Quran dari mana? Handphone. Jujur, Ibu satu hari satu malam lebih sering buka-buka Al-Quran sama handphone. Bagus. Ibu lebih sering baca-baca 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 Al-Quran sama handphone. Bagus. Ibu lebih s
dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran? Jujur, balik lagi kan? Ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone? Belum saya tanya. Balik lagi kan? Balik, kenapa gak bisa selfie? Gak bisa update status? Ibu-ibu punya Facebook? Ada? Masya Allah. Instagram punya? Masya Allah. TikTok ada? Nenek-nenek eksis. Ini pada live TikTok Pak Bupati. Masya Allah. Padahal yang jadi penolong kita nanti di alam kubur Al-Quran apa handphone? Ustaz, emang Al-Quran jadi penolong kita? Iya. Ibu ingat kan setiap habis maghrib menjelang isya dulu kalau habis baca Al-Quran kita ngaji, selesai ngaji kita baca doa sama-sama kompak serempak. Al-Quran kita taruh di depan dada kalau masih ingat, kita cium-cium, kita taruh di atas kepala sambil kita baca apa waktu kecil? Allahumma rahamna bil ikhlas waj'alhu lana imaman wa hudan. Stop, udah rusak ya. Udah melegas saja. Selesai maghrib nanti. Baik, dalam rangka HUT yang ke-21, kita duduk di sini, kita akan mantapkan hati. Sebenarnya kita ini hidup tujuannya mau cari apa? Lupa sudah jawabannya. Hidup tanpa tujuan, sayang, hidup cuma sekali. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab Pak oleh setiap kita. Bahkan kalau ada orang yang kuliahnya semua S dia ambil, S1 selesai, ambil S2, S2 selesai, S3, S3 nggak puas, S apa lagi? STL, profesor, doktor, titelnya berjejer di belakang. Tidak ada yang bisa menjawab satu pertanyaan di dunia: kapan kita mati? Ini pertanyaan yang tidak akan pernah bisa terjawab. Jadi pertanyaannya bukan kapan kita mati, yang harus tanya dalam diri sendiri adalah apa yang mau kita bawa mati. Kan mati itu pasti, betul. Di antara kita yang hadir bisa jadi Bapak Ibu masalah mati duluan saya datang, atau sebaliknya saya belakangan Bapak Ibu duluan. Tapi yang pasti semuanya akan mati, betul. Makanya ada lagu yang belum menghits viral. Apa lagunya? Orang kaya. Saya bagian nyanyi, ibu bagian mati. Kita teriak mati supaya ingat mati ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustaz Zaki. Ini kayaknya ada masalah di antara kita. Ibu kalau bisa sama saya jangan orang hidup dibilang mati dulu. Sehat. Orang kaya matinya biasa. Orang miskin itu yang matinya biasa. Pas sudah Zaki mati mana usia almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari
40 tahun selesai. Almarhum Syekh Ali Jaber 44 tahun selesai. Almarhum Ustaz Arifin Ilham 50 tahun selesai. Artis ingat Ruben itu kalau masih hidup Ruben. Jadi kenapa Ruben? Olga Saputra umurnya 32 tahun. Ada yang artis terkenal sudah meninggal, cantik, seksi. Julia Perez, Jupe. Bapak pernah Jupe, Pak? Jupe. Kita ngaji, kita akan menentukan tujuan hidup kita ini mau kemana, supaya keberkahan di hari jadi yang ke-21 membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Tujuan hidup kita ini ada 3. Senang, bahagia, berkah. Ulang. Rumusnya kata orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu berkah. Ulang. Orang senang belum tentu, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang hidupnya berkah, dia pasti bahagia dan senang. Paham? Apa itu senang? Senang itu ukurannya dunia. Senang itu ukurannya harta. Bapak Ibu cuma kalau senang silakan kumpulin harta sebanyak-banyaknya, pasti senang. Karena uang itu bikin senang, betul nggak? Makin banyak uangnya makin senang. Contoh, ibu pilih mana sama suaminya, dikasih uang 500.000 apa 5 juta? Jangan munafik, biasa saja. Saya tahu apa yang pikiran ibu. 500.000 apa 5 juta? Ibu lebih senang mana sama suami dikasih 5 juta apa 50 juta? Ibu lebih senang mana sama suami dibeli motor atau mobil? Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Itulah senang. Makin mahal mobilnya makin senang. Tapi orang senang belum tentu bahagia. Pak Ustaz, memang kita nggak boleh sahur apalagi sanasibaka minad dunia. Akhirat itu harus dikumpulin amal jariah, sholat, sedekah, zakat, infak. Apa kata Allah? Walatam sanasibaka minad dunia. Jangan lupa sekarang kita hidup di dunia. Dunia itu ada rumusnya. Apa rumus dunia? Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Apa orang sini bilang duit? Sama. Ulang, duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Beli rumah pakai apa? Isi kuota pakai apa? Semuanya harus pakai duit. Ada fulus, nggak ada fulus, Pak. Bu, saya tanya semua yang merasa wanita, tolong jawab pertanyaan saya yang keras ya. Jawablah. Padahal saya lihat di wajah-wajah suami tersiksa semua. Bu, saya yakin para suami kita yang hadir, kalau saya lihat wajahnya, ini wajah-wajah yang Allah jauhkan dari siksa api neraka. Kenapa Allah jauhkan dari siksa api neraka? Karena di dunia sudah tersiksa sama istrinya. Jadi materi itu boleh ya. Saya tanya lagi, ibu jawab yang spontan, tidak usah banyak pikir, ya. Langsung terus jawab pertanyaan saya. Ibu jawab.
Ibu lebih pilih mana? Suami mati atau suami poligami? Langsung sana. Ibu pilih mana? Suami mati atau suami poligami? Mati lah. Ini kok kayaknya dari hati banget itu ya. Ustaz mati jadi sendiri, suami poligami jadi sakit. Makanya suami jangan taruh di hati. Nanti kalau suami macam-macam ibu jadi sakit hati. Kalau istri sudah sakit hati bawaannya mau dulu, silakan. Senang ukurannya dunia, senang ada habis, tidak dibawa mati. Mana titel? Selesai. Mana jabatan? Tidak. Itulah kita manusia. Kullu nafsin dha'iqatul. Jadi contoh ibu pakai kerudungan 350.000 misal, seragam 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Ada yang dibawa mati? Semahal-mahalnya kita pakai alas kaki, Pak, mohon maaf, taruhnya di mana? Di kaki, namanya saja alas kaki. Semurah-murahnya kita pakai peci, kopiah, kopi, sorban, taruhnya di mana? Di kepala. Apa ada orang kaya yang beli sendal harganya 5 juta taruh di kepala? Gilo. Itulah dunia punya tempatnya masing-masing. Oke, maka dari itu ibu, ketika kita cari senang selesai. Orang datang satu persatu menyolatkan jenazah kita tidak cerita saja, maka bukan senang yang kita cari, karena kesenangan hanya sementara. Allah sudah mengingatkan kita dalam surat At-Takatsur. Apa bunyinya? Al-Haakumut hatta zurtumul. Kata Allah, dunia ini melalaikan kita, bermegah-megahan membuat kita lupa. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam liang kubur kita masing-masing. Bukan senang yang kita cari. Orang senang belum tentu bahagia. Oke. Bahagia bahasa Arabnya hasanah. Apa bu? Maka ada doa yang kita baca di setiap penghujung doa, semuanya hafal. Ini doa harus ada, apapun bentuk dan bagaimanapun panjang doanya. Doa ini disebut dengan doa sabu jaga. Ada kalimat hasanah di dalamnya. Apa doanya? Rabbana wafir waqina. Hasanah itu artinya bahagia. Senang tidak selamanya. Apa itu hasanah? Apa itu bahagia? Bahagia itu ketika yang Allah titip apapun rezekinya, kita merasa cukup, bersyukur, selalu kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Rezeki itu luas ibu ya. Betul kan? Rezeki bukan cuma ini. Apa nih? Jadiku ini benar-benar matre ini. Ini yang dibilang perempuan mata duitan ini. Rezeki itu luas, betul kan? Sehat itu juga rezeki. Hujan, genteng di rumah nggak kebocoran itu juga rezeki. Di rumah suami ibu ganteng, baik, soleh itu juga rezeki. Di rumah suami ibu marah-marah terus, jelek lagi itu juga
musibah. Alhamdulillah, bersyukur kepada terima kasih ya Allah, terima kasih. Orang yang bahagia itu orang yang hatinya jauh dari iri dan dengki. Ustaz, cara mengukur hati kita ini ada penyakit iri apa? Gampang. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain. Saya yakin orang sekaya apapun, walaupun dia tinggal di rumah serba bertingkat, mobilnya semua mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya sampai. Apa itu ukuran bahagia? Belum tentu. Bahagia itu adanya di dalam hati. Hati yang jauh dari diri dan saya yakin Bu, orang yang setiap hari iri dan dengki badannya sering pegel-pegel. Betul nggak? Lidu-lidu, asam urat sembuh, kolesterol kamu. Pegel-pegel, tahu pegel-pegel? Apa orang sini bilang pegel-pegel? Sama. Bagaimana nggak pegel-pegel badannya? Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Stres. Hidup ini mah kalau mau bahagia nikmati saja yang udah ada. Lisan selalu dekat dengan alhamdulillah. Ibu kalau mau bahagia jelas satu, surga ibu ada di bawah telapak kaki siapa? Suami. Ini yang ngomong gak ada. Ibu yang masih ada suami, surga ibu di bawah telapak kaki. Nanti malam suami tidur cek telapak kakinya ya. Ibu kan makmum, imamnya suami, betul nggak? Jadi kalau ibu mau bahagia gampang, selama yang diminta suami itu adalah ketaatan, kebaikan, ibu tinggal manut saja, insya Allah surga. Prinsip bahagia, istri menghormati suami, suami memuliakan istri. Ulang, istri menghormati suami, memuliakan. Ada suami badan besar, perkasa, tidak sakit, sehat, tapi dia nggak kerja, nganggur di rumah, males cari nafkah. Ini suami dapat dosa apa pahala? Dosa. Karena suami wajib cari. Istri sehat di rumah saja, ngurus suami, ngurus anak-anak, masya Allah. Ini dosa apa pahala? Enak jadi perempuan Pak. Di rumah saja pahala. Padahal di rumah yang diurus cuma 3 tempat: dapur, sumur. Ulang, dapur, sumur. Yang paling sering diurus yang mana? Kasur. Jadi kalau mau bahagia dulu, udah nggak usah kebanyakan mimpi. Lihat tetangga yang suaminya naik pesawat besar, saya pengen dong suami saya kayak dia. Nikmati yang sudah ada. Ucapkan alhamdulillah. Ibu yang suaminya naik mobil, alhamdulillah. Apa orang sini bilang mobil? Kalau motor? Alhamdulillah sama. Ibu kalau ke Riau, aneh itu Pak. Orang Riau itu bilang motor itu Honda. Betul ya? Apapun mereknya. Tulisannya Yamaha, bilangnya. Tulisannya Suzuki, bilangnya. Yang barang kalau kita ke Sumatera Utara, Pak, motor itu bilangnya apa? Kereta. Motor, kereta. Di sini mobil, mobil. Motor, sepeda. Nah, alhamdulillah, saya jadi nggak bingung. Yang suaminya naik mobil, alhamdulillah.
Yang suaminya naik motor, alhamdulillah. Yang suaminya naik sepeda, alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah suami saya kerja tiap hari Ustaz naik sepeda Pak Ustaz. Bersyukur, hitung-hitung olahraga badannya sehat Ustaz, tiap hari naik sepeda. Rumah di Oku Selatan, kerja kantor ada di kota Palembang Pak Ustaz. Naik sepeda Pak Ustaz. 3 hari suaminya nggak kelihatan, kemana mati Pak Ustaz. Alhamdulillah. Good. Kalau mau bahagia, ibu ini kan sebagai makmum ya. Makmum ikut imam, apa imam ikut makmum? Makmum ikut. Oke, contoh. Saya imam, ibu makmum. Jawab sama-sama. Walaqallin. Kan aminnya di mana walaqallinnya ya? Makmum di mana imam? Walaqallin panjang, amin. Jadi memang laki dan perempuan itu beda. Nah, orang yang bahagia itu orang yang tahu diri. Perempuan itu, nah, ada istri suaminya meninggal, nangis kan? Keluar air mata kan? Yakinlah air mata istri itu air mata bidadari. Makanya kalau ada istri suami meninggal, dia tidak mau langsung dinikahi lagi. Ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Sudah lepas dari masa iddah pun susah dia move on pindah ke lain hati. Betul nggak? Makanya perempuan itu Pak, ada yang bisa sendiri, single parent, kuat, nggak cuma setahun 2 tahun, puluhan tahun sendiri. Betul nggak? Istri kalau suaminya wafat air matanya air mata bidadari. Tapi kalau suami istri wafat nangis dia keluar air mata ia, yakinlah itu air mata suami air mata. Buayanya buaya bisa nggak mau sini? Saya orang Betawi itu. Kalau di Betawi itu kalau ada besan, tahu besan? Seserahan. Jadi pengantin yang dibawa bagi apa? Lu pernah Betawi jadi pengantin bawa roti gula, bawa roti yang lain nggak ada. Kenapa? Saya tanya sama nenek saya, orang Betawi mendengarnya buruknya. Kalau misalnya nikah yang dibawa roti buaya. Kamu harus tahu, buaya itu binatang paling setia di dunia. Buaya binatang paling setia di dunia. Ketika dia mati betinanya, dia tidak mau kawin lagi dengan betina yang lain. Itulah buaya. Kenapa dibilang binatang paling setia? Buaya selama tidak naik ke darat. Jadi wahai para janda, kalau ada yang mencari suami, nah cari lagi sungai. Selama belum naik ke yang ketiga apa tadi? Orang bahagia belum tentu. Siapa orang yang berkah? Kita lihat dari gerakan sholat kita. Memang tangan, memang gerakan salah mau bilang sama kita. Wahai bapak ibu yang baru selesai sholat, kata salam. Sudah khusus tadi sholat umum, sudah benar tadi baca. Sudah selesai semua bacaanmu, sudah. Coba lihat tetangga yang sebelah kanan. Sempurnakan sholatmu dengan peduli terhadap tetangga. Jangan engkau sholat sambil nangis-nangis. Kenapa? Karena dia tidak peduli terhadap sesamanya. Bapak Ibu, orang yang berkah syaratnya cuma satu. Bisa? Oke, yuk tanpa saya pandu. Bismillah, 1, 2, 3. Hancur. Jangan gini dulu, baru gini. Sedekah berkah hidup lagi ya. Ulang, 1, 2, 3. Orang.
siapa? Waduh, coba Pak, kita lihat Bu, lihat Bu. 1, 2, 3, ayo Pak. Mati saya sudah Pak. Tuh, tasnya berdiri tuh. Ini kalau dibuka dalamnya ada jeruk nih. Jadi orang yang berkah itu harus sedekah. Kenapa kita sedekah? Sedekah itu melembutkan hati. Ibu kalau sedekah sama orang itu didoain apa disumpahin? Pasti. Jangan terlalu pede dengan doa sendiri. Bisa jadi di antara semua yang hadir di sini justru doa saya yang kata orang ustaz yang paling tidak diterima oleh Allah. Maaf, kita nggak pernah tahu, jangan-jangan doa yang diterima itu dari mulutnya tukang parkir. Betul nggak Bu? Dari seorang yang sudah lansia tua rentang. Kita nggak tahu, jangan-jangan doa yang diterima itu dari seorang pungut sampah. Ingat, Allah tidak menerima doa dilihat dari penampilannya. Yang Allah lihat itu adalah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati dan kebaikannya. Sedekah rumusnya harus Oke, ini masih lanjut? Lanjut? Oke, sudah jam 11. Saya nanti pesawat jam 7 kurang 5. Jadi insya Allah paling telat jam berapa Pak Bupati? Jam 1 Pak. Wah, di dalam pesawat saya Pak. Oke, kita bahas tentang ikhlas sebentar. Bu, supaya sempurna kajian kita. Ikhlas, Ibu lihat surat An-Nas. Kenapa dibilang surat An-Nas? Karena ada kalimat yang sama. Qul a'udzu birabbil. Kenapa dibilang surat Al-Kafirun? Karena ada kalimat yang sama. Qul ya ayyuhal. Kenapa dibilang surat At-Takatsur? Karena ada kalimat yang sama. Al-Hakumut. Kenapa dibilang surat Al-Lahab? Karena ada kalimat yang sama. Tabat yada abi lahab wa tab. Lihat surat Al-Ikhlas. Ada kalimat ikhlas. Qul huwallahu. Bila ada bapak-bapak, kakek-kakek ke rumah sakit, dicek bapak, ini bapak kena penyakitnya penyakit. Kata dua ya Allah kasih saya kasihan. Merah, biru, abu-abu. Saya mau kasih hadiah ibu 1 lembar saja. Ibu setelah ibu ambil buat ibu, jujur, yang ibu ambil merah, biru, apa abu-abu? Pasti. Sekarang uang itu 3 lembar punya ibu, di genggaman ibu mau sedekah, jujur, yang ibu sedekahin selembar merah, biru, apa abu-abu? Itulah manusia ya. Kalau minta paling banyak, kalau sedekah paling sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, maksud hati ini terus menyampaikan kebaikan-kebaikan, sebenarnya harus langsung berangkat ya kalau mau menjaga paling banyak. Oke, nanti diatur sama beliau lah. Baik, Bunda semua terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Salam untuk keluarga, salam sehat, salam panjang umur, salam berkah dunia akhirat. Musikum wa hidayah billahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Walaupun akhir bulan tetap lebar senyumannya. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal ibadah nantinya. Pada saat yang berbahagia dan penuh kegembiraan ini, kami berhimpinan melaksanakan acara akbar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lombok Selatan ke-21. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan dalam majelis ini
adalah pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahannya adalah perpisahan yang terjaga dari bala dan bencana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, keakraban yang usai dan saling memaafkan, kerukunan yang erat dan saling merekatkan, walau suku dan ras kami dalam perbedaan, semoga itu semua menjadi rahmat dalam persaudaraan. Wabil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.